Coba seru di sini Phoenix akan bahas apakah Marco the Phoenix benar-benar tidak bisa mati dan apa mungkin dia akan menjadi nakama yang terakhir. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Teruskan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Nah, di video ini kita akan bahas salah satu MVP kita di Perang Wano Kuni alias Marco the Phoenix. Dimana salah satu pertanyaan utama yang pasti akan ada kepada Marco ini adalah, Bang, Phoenix itu kan identik dengan rebirth atau kebangkitan kembali. Nah, untuk Marco ini gimana nih? Apakah dia benar-benar tidak bisa mati dan jika mati dia malah bangkit kembali? Dan kira-kira apa peran Marco di masa depan? Apakah sudah selesai sampai di Perang Wano Kuni kemarin saja? Tapi mari akan kita langsung bahas di video ini. Yang pertama, mengenai Marco the Phoenix adalah dia ini salah satu karakter terfavorit juga di serial One Piece karena sejak kemunculannya dahulu, Marco selalu menduduki peringkat tinggi lah, dimana dia selalu menembus top 20 atau top 20 dari lebih 1000 karakter One Piece yang lainnya. Dan di poin dunia yang terbaru di awal tahun 2022 ini, bahkan Marco dia menempati posisi yang ke-19, di mana itu bahkan di atas Franky, Brook, Kozuki Oden yang menjadi highlight di Wano Kuni, dan bahkan di atas Goldie Roger sang Raja Bajak Laut. Bahkan kaptennya yaitu Oyaji Shirohige ada di peringkat ke-31, yang ada di atasnya hanyalah S saja di posisi ke-9 yang itu pun sangat masuk akal, mengingat S ada hubungan dengan Sencho kita alias Luffy. Dan juga di mana kemunculan Marco ini menurut saya adalah berada di timing yang sangat tepat sekali, yaitu di Perang Marineford dan perlakuan utamanya langsung menahan serangan seorang admiral yang wah ini gila banget. Dan tidak hanya itu, Marco adalah karakter Mythical Zone pertama juga yang diperkenalkan di serial One Piece ini dengan kemampuan mythical yang sangat terkenal yaitu Phoenix, yang pasti semua orang pada tahu lah terkait Mythical Phoenix tersebut. Ya, walau memang pada saat itu kita tidak mengetahui kemampuan utama Phoenix Marco ini bagaimana karena langsung terhambat dengan dia yang lengah dan dipasang batu Kairoseki yang kita berharap dia akan berperan di Onigashima atau Wano Kuni ini. Tapi ternyata di Wano Kuni ini dia hanya menjadi support saja di arc yang sejujurnya menurut saya supportnya pun sudah sangat gila banget. Dimana masalah peran-peran Onigashima sudah pernah saya bahas urutan terbaiknya di video ini. Dan lihat, Marco bahkan banyak berada di atas karakter-karakter utama kita. Dan kita jika masuk ke pertanyaan pertama kita, apakah Marco benar-benar immortal alias tidak bisa mati? Pertama, kita akan breakdown dulu mulai dari perkataan Oda sendiri, di mana ada yang pernah bertanya di SBS lalu, apa perbedaan api Marco dan api es di merah-merahnya? Dan dijawab dengan sangat baik oleh Oda Sensei. Saya tahu saya memang tidak menjelaskan dengan jelas di perang tersebut karena saya akan fokus untuk menjaga tensi dan ingin buat cerita terus berjalan. Tapi untuk menjelaskan kemampuan dari Marco ini sedikit, dia ini adalah seorang Zoan, jadi tentu saja dia memiliki tubuh yang solid manusia biasa. Tapi karena dia memiliki api biru kebangkitan yang notabene kemampuan dari Phoenix, luka-lukanya akan sembuh atau beregenerasi. Jadi serangan-serangan tidak akan memberikan luka kepadanya walaupun ada batas untuk regenerasinya tersebut. Dan kata lain, apinya adalah api regenerasi dan api tersebut tidak memiliki karakteristik seperti api pada umumnya. Mereka tidak bisa menyebar dan tidak bisa membakar apa-apa, bahkan mereka juga tidaklah panas. Saya kemungkinan akan bawa hal ini di cerita kelak, tidak akan saya simpan sampai di situ saja. Dan sebagai notes juga, kita melihat di pemakaman Shirohige, Marco dia menggunakan perban di kepalanya yang dari situ menjelaskan ada beberapa luka yang tidak bisa diobati dengan kemampuannya.
Yang wow, ini adalah sungguh penjelasan yang sangat panjang dan rinci sekali dari Oda Sensei. Yang itu juga tahu kan, akhirnya terjawab di Wano Kuni bagaimana apinya ini menyembuhkan dan tidak membakar. Yang sejujurnya mengenai luka di kepala Marco itu menurut saya sangat-sangat wajar sekali, karena yang nonjoknya juga garap lah, dia kan Saitamanya One Piece. Oke, mungkin perkataan Oda yang bisa di-highlight barusan adalah ada batas untuk regenerasi dari kemampuan Phoenix-nya tersebut. Tapi yang menarik adalah Oda bilang regenerasi loh, bukan tidak tersentuh. Karena kalau regenerasi berarti kasarnya dia terkena serangan dahulu tapi akhirnya langsung sembuh dengan sangat cepat. Bedanya jika Logia serangannya tidak menembus tubuh solidnya, yang berarti jika dari Marco ini serangannya kena ke tubuh aslinya tapi langsung sembuh dengan sangat cepat. Nah, dimana jika diperhatikan bahkan Marco ini dia bisa selamat juga dari serangan-serangan yang bisa kita bilang mematikan loh atau letal. Seperti serangan dari Kizaru dulu di awal yang ini benar-benar ngerusak seluruh tubuhnya di kepala, tubuh, dan sebagainya. Atau ketika di Onigashima juga kita melihat kepalanya ditusuk oleh Kroco Kaido, yang itu pun di mode manusianya loh, bukan di mode campuran seperti di Marineford lalu. Lalu saat Queen juga dia menyerang Marco dengan serangannya di mode Phoenix-nya, tapi tertembus begitu saja. Jadi ini sebenarnya udah ada 3 mode dan semuanya aman dari serangan mematikan untuk Marco ini, dimana bahkan yang terakhir untuk Queen yang menyerang Marco ini tidak mungkin kan sekelas dia nyerang tanpa haki. Makanya akhirnya setelahnya Queen ini bingung dan berkata, apakah Marco ini invincible atau tidak bisa dikalahkan atau bagaimana nih? Yang sejujurnya itu pula yang membuat Marco dapat menahan cukup lama kedua komandan Yonkou dan Admiral yang sangat hebat tersebut. Karena seseorang seperti Zoro saja menurut saya tidak mungkin bisa bertahan cukup lama, apalagi harus melawan kedua komandan yang hebat-hebat. Karena bahkan melawan King saja awalnya dia cukup kesulitan juga bukan? Dan salah satu cara untuk mengalahkan Marco sepertinya dengan memberikan batu laut seperti yang kita lihat di Marineford lalu, atau mungkin ada juga caranya terus-terusan melukai Marco sehingga dia membutuhkan energi terus-menerus untuk regenerasi, yang kita lihat juga di Wano Kuni. Dia bahkan bisa kecapaian dan sudah mencapai limitnya. Ya walaupun masih belum jelas apakah Marco bisa pingsan seperti saat Luffy terkena Raimei Hake atau bagaimana, atau bahkan kemampuan regenerasinya akan membuatnya terus sadar langsung atau gimana pun kita masih belum tahu. Tapi melihat bagaimana Big Mom dia tidak mau menghabiskan tenaga untuk melawan Marco sih. Seharusnya dari situ saya cukup yakin butuh sekali banyak effort untuk dapat mengalahkan Marco. Makanya Big Mom akhirnya nge-skip Marco dan dia bilang akan menghemat jiwanya. Yang bahkan jika kalian perhatikan saat King memotong sebelah sayap dari Marco saja, di situ bahkan dia tidak bisa langsung menumbuhkan sayapnya, yang berarti tidak bisa sembuh secara instan jika lukanya cukup besar. Atau setidaknya butuh waktu lah, karena terlihat lagi nantinya dia terbang bawa Izo yang sudah kembali normal untuk sayapnya. Jadi bagaimana cara membunuh Marco? Yang sejujurnya ini pun masih sangat mencurigakan sekali. Apakah Marco ini benar-benar bisa mati jika seluruh tubuhnya sampai atom-atomnya hancur alias benar-benar musnah seperti Majin Buu di Dragon Ball tersebut? Yang menurut saya juga ini sangat sangsi sekali sih. Oda akan melakukan hal se-ekstrim itu di serial One Piece. Atau ya mungkinlah cara membunuh Marco seperti 2 opsi yang saya sebutkan tadi. Pertama dengan batu laut dan kedua dengan buatnya capaian. Tapi lagi-lagi satu pertanyaan besar adalah di sini kita ngomongin Phoenix loh. Mitologi Phoenix ini sangat terkenal sekali dan identik dengan resurrection atau kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan setelah kematian, bukankah itu konsep yang sangat familiar dan bukankah itu modelan dari Awakening? Yang apakah nanti ketika Marco ini benar-benar mati, yang literally mati, akhirnya Marco malah Awakening dan dia bangkit kembali dengan kemampuan yang lebih hebat. Bukankah ini menjadi sangat-sangat immortal sekali? Lalu masalah peran sendiri untuk Marco, saya sendiri masih sangat yakin Marco akan berperan penting lagi nantinya di serial ini. Setidaknya dari bagaimana dia mengikuti kapal Shanks pasca Wano Kuni dan dia diturunkan di pulau yang sepertinya kembali ke Pulau Sphinx lagi. Tapi kata-kata paling mencurigakan adalah ketika Shanks ngajakin dia join tapi Marco bilang udah capek kalau harus nge-babysit atau nge-support bajak laut besar mulu.
Nah, apakah ada kemungkinan jika nanti Marco dia akhirnya akan membentuk suatu bajak laut atau fraksinya sendiri? Yang sebenarnya itu pun udah pernah terjadi kan di 2 tahun yang lalu, sisa-sisa bajak laut Shirohige melawan bajak laut Kurohige yang mereka semua kalah. Yang lagi-lagi ini pun saya masih sangat mencurigakan sekali, gimana sih ceritanya kenapa Marco ini bisa kalah dan kenapa juga dia masih hidup sampai sekarang. Bukan nggak sangat tidak masuk akal, Teach yang mengincar buah iblis sangat hebat, dia tidak mencoba mencuri buah iblis milik Marco yang notabene sangat luar biasa. Apalagi untuk Teach ini seharusnya dia tahulah kemampuan Marco ini luar dalam karena mereka sudah bersama selama 26 tahun di kapal Shirohige. Tapi apakah peran Marco di masa depan malah dia nanti akan bergabung dengan topi jerami di saat waktunya tepat? Karena menurut saya satu panel ini benar-benar bikin saya kepikiran nih. 5 monster topi jerami bersama dan ada Marco juga yang wah ini gila banget sih. Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih terkait peran dari Marco? Apakah dia MVP juga di Arc Wano Kuni? Nah, buat kalian-kalian nih yang namanya ingin saya sebut dan tampilkan secara langsung kepada audiens yang lain di video review tiap minggunya, di mana kalian juga akan mendapatkan badges berry yang unik ini di sebelah nama kalian yang tentu saja membuat kalian jauh lebih spesial. Dan kalian juga akan mendapatkan emoji-emoji yang menarik ini yang berhubungan dengan One Piece hanya dengan menjadi membership channel Devil Nomi. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe, di mana ada 3 pilihan level yang bisa kalian lihat. Ada level Devil Fruit user, atau buat yang mau lebih kuat menjadi Haki user, atau buat kalian yang ingin mengubah dunia ini dengan mendatangkan Dawn atau Fajar, kalian bisa pilih level untuk Wheel of D. Karena biasanya untuk level-level tertentu, kami bekerja sama dengan DNA Merchandise untuk buat voucher spesial hanya untuk para membership saja. Dimana ke-50 orang ini saja sudah join, yuk ikut gabung bersama menjadi pemakan Devil Nomi atau buah iblis. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.